لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Abibuddin. Saya diamanai menjadi ketua pondok. Kalau bahasanya itu lurah pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren gitu ya, Ustaz. Ini terkait pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini dari wali santri. Ini Pak Ustadz, ini kenapa di beberapa pesantren orang tua itu tidak boleh langsung komunikasi? Dalam artian tidak boleh telepon, tidak boleh ngechat dan lain-lain. Kenapa kok harus 40 hari? Ini bagaimana pandangan penjelasan? Jadi gini, kenapa harus nunggu 40 hari? Kan sudah menjadi gimana ya, adat di pondok pesantren ya. Sebenarnya filosofinya banyak sekali kaitannya dengan sejarah dan macam-macam. Itu kan seperti halnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Sejarah dan macam-macam. Itu kan seperti halnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang memang bahasanya berkholwat menyendiri di Gunung Sinai itu. Tapi kita akan membahas baik itu secara dalil yang nanti akan saya sebutkan tentang hadis Nabi, kemudian kejadian yang terjadi oleh Nabi Musa, dan juga penelitian era modern. Jadi kaitannya gini, dalam hadis itu kan dikatakan tentang janin yang ada dalam kandungan itu selama 40 ada nutfatan. Nutfatan itu mendiam di perut selama 40 hari, yang kemudian menjadi alaqatan, yaitu adalah gumpalan darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghatan, yaitu adalah daging selama 40 hari, totalnya menjadi 4 bulan. Nah, dalam fase ini setiap 40 hari itu ada perubahan dan perubahan. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh psikologis modern. Jadi rentak anak itu akan bisa menyesuaikan tempat satu dengan yang lain itu adalah selisihnya 21 sampai 40 hari. Itu sudah dilakukan pengamatan riset. Jadi karakter kita akan bisa berubah itu selama 21 sampai 40 hari. Itu secara dalil aklnya ya, yang memang sudah dibuktikan secara riset. Dan juga hadis Nabi itu yang mengatakan nutfatan, tsumma alaqatan, tsumma mudghatan gitu. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi tentang hadis ini, dalam dunia medis pun ternyata batas maksimal seseorang itu diizini menggugurkan janinan ketika ada darurat itu batasannya itu sampai 4 bulan itu tadi, atau 120 hari dengan kelipatan 40. Itu kaitannya dengan modern. Dan kalau kaitannya dengan istilahnya beberapa hadis, meskipun ada sebagian hadis yang masih diperselisihkan tentang keabsahannya gitu, yang dipakai ulama salaf, ternyata kalau kita bisa istiqomah selama 40 hari, Allah itu akan menurunkan nur cahaya dalam diri kita. Jadi secara tidak langsung 40 hari itu sebagai agar seorang santri itu bisa membiasakan, intinya bisa kenal dengan dunia pondok pesantren, bisa menyesuaikan dengan pondok pesantren gitulah. Terus untuk menyikapi, apakah ada faktor yang mempengaruhi terkait perilaku wali santri yang menjadikan anak itu tidak betah? Oke, sebelum saya jawab untuk pertanyaan yang ini, sedikit cerita ya. Jadi memang ada cerita ini dari teman saya ya, yang memang dulunya itu bekerja, kemudian kayak gimana ya, debat sama saya gitu, enak kerja atau enak mondok? Saya katakan kayaknya enak kerja deh, kayaknya mondok itu kayaknya berat. Coba kamu mondok kalau bisa. Enggak, di dunia pekerjaan itu sangat berat. Kemudian menyebutkan apa saja beratnya, bla 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 gitu toh. Akhirnya lama-kelamaan dia mau mondok. Akhirnya mondok di sini kan. Tak diajak mondok. 1 minggu mondok itu padahal itu sudah usia anak-anak SMA ya. Oh, berarti 20. Ya, sekitar 18, 19, 20 gitu kan, memang dia langsung kerja gitu. Saya ajak mondok itu 1 minggu itu sudah pun kesah, nggak betah, sambil nangis. Itu umur 20 tahun. 18 tahun sambil nangis bilang nggak betah kayak gitu. Dengan adanya tekanan ini itulah, dan adanya gangguan-gangguan pikiran yang kadang kita itu bingung, wah nanti gimana, apa ya masa depan, apa istilahnya itu.
yang sebenarnya semua itu nanti akan diajarkan di pondok pesantren ya. Terkait ya, seperti tadi pertanyaan terkait perbuatan wali santri yang dapat mengganggu konsentrasi santri itu sendiri yang tadi ya terlalu memikirkan. Jadi kalau sebenarnya kan kita sudah ridho fi syai' ridho bima yatawallad. Di sini konteksnya kita membahas pondok pesantren yang memang sudah terawasi, pondok pesantren yang bukan